Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa channel TV Islamic Center Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala serta nikmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita sudah memasuki 4 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan ini. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada yang mulia junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pertemuan kita kali ini membahas seputar puasa dan kepedulian sosial. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada hakikatnya apa saja yang Allah perintahkan kepada kita tentunya membawa kebaikan dan banyak hikmah dan faedah yang akan kita bisa ambil, terkhusus ibadah puasa Ramadan. Setidaknya dalam puasa Ramadan itu ada 3 hikmah atau faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, apa yang disebut dengan faedah ruhiyah. Ya. Faedah ruhiyah ini artinya ada yang bisa diambil manfaat, ya, secara psikologis, spiritual atau kejiwaan. Di antaranya adalah selama berpuasa kita dilatih untuk bersabar. Dan selama berpuasa kita dilatih untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini insya Allah akan terus bisa terjaga pada diri kita karena selama sebulan penuh kita sudah dilatih, ya, lebih kurang 29 atau 30 hari. Yang kedua, hikmah atau faedah dari puasa Ramadan itu adalah apa yang disebut dengan faedah ijtimaiyah. Ya. Ada manfaat sosial kemasyarakatan yang bisa muncul dari pelaksanaan ibadah Ramadan itu dalam diri kita. Ya, di antaranya adalah kepedulian sosial, ya, menebar kasih sayang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, hikmah atau faedah sihhiyah, yaitu manfaat kesehatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan summu tasihu, berpuasalah kamu, ya, agar kamu sehat. Jadi selama kita berpuasa, insya Allah seluruh organ tubuh kita yang selama ini sudah capek dia bekerja lebih kurang 11 bulan, ya. Lambung kita mungkin banyak plek-plek, kemudian kolesterol kita tinggi, ya. Bahkan mungkin, ya, toksin-toksin tubuh kita ini sudah menguasai kita. Nah, dengan berpuasa insya Allah semuanya itu akan dapat membuang segala penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya fokus membahas seputar tentang hikmah atau faedah ijtimaiyah, ya, manfaat daripada puasa Ramadan itu dari segi aspek sosial kemasyarakatan. Nah, yang paling dominan dari aspek sosial atau kemasyarakatan yang bisa dimunculkan dari melaksanakan ibadah Ramadan ini adalah kepedulian sosial. Nah, sosok yang dapat kita panuti, teladan kita, contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Tapi di dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa
Rasulullah itu dermawan, namun ketika di Ramadan dia lebih dermawan lagi. Itulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Anas radhiyallahu an, ya, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayyus shadaqati afdal?" Kapan sedekah yang paling utama itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Shadaqatum fi Ramadan." Sedekah di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain, ya, riwayat Tirmizi, Rasul mengatakan, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW betul-betul memanfaatkan Ramadan itu sebagai tempat memperbanyak ibadah, terutama ibadah sosial yang berkaitan dengan kedermawanan. Nah, sifat inilah yang harus kita seriusi. Kenapa? Karena ternyata banyak ibadah ritual atau ibadah makhluk itu bisa menjadi gagal, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mempedulikan ibadah sosial. Nah, ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang mampu melahirkan empati, ya. Empati, ya, memunculkan perasaan, ya, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Terlebih-lebih saat ini ketika ekonomi sulit, semua apa-apa mahal dan lain sebagainya. Tentunya bagi orang yang di bawah garis kemiskinan merasakan betapa sulitnya untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Nah, ini kita perlu, ya. Dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini hendaknya muncullah sifat kepedulian itu, menolong saudara-saudara kita yang hari ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Belum lagi bagaimana saudara kita yang hari ini yang terus dibombardir oleh orang-orang kufar, saudara kita di Palestina, ya, sehingga mereka tidak merasakan kenyamanan, ya. Mereka sulit mendapatkan sumber penghidupan, ya, baik itu makanan maupun air. Nah, ini perlu kepedulian, ya, sosial umat Islam secara menyeluruh. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang mampu menggedor hati kita untuk peduli terhadap sesama kita. Nah, Rasulullah SAW betul-betul sangat peduli dengan umatnya, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Makanya ada nama lain yang disebutkan dengan bulan Ramadan, ya. Di antaranya adalah Syahrul Jud, yaitu bulan memberi. Di samping itu juga Ramadan disebut dengan Syahrul Muwassah, yaitu bulan bermurah tangan dan bulan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Nah, jadi itulah hebatnya sebenarnya yang kita harapkan dari hikmah daripada mengamalkan atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bahkan kalau kita lihat, ya, Rasulullah SAW itu saking dermawannya, bukan saja dia membantu orang-orang yang baik, bahkan orang-orang yang pernah melanggar syariat Allah pun Rasulullah berbuat baik. Nah, ada kisah yang menceritakan, ya, dalam hadis, ya, dalam satu hadis, ketika ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya, apa dia katakan? Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang mencelakakanmu? Lalu ia menjawab, aku telah mencampuri istriku pada saat bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Bayangkan, ya kan? Berpuasa 1 hari saja dia sudah melakukan hubungan suami istri, bagaimana 2 bulan? Maka dia katakan, tidak sanggup ya Rasulullah SAW.
Nah, ketika itu Rasul memberinya sekeranjang kurma. Seraya bersabda, apa kata Rasulullah? Bersedekahlah dengan ini. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih fakir dari kami? Wahai Rasulullah, bukankah ya, tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukannya daripada kami? Ya. Mendengar perkataan orang ini, maka tertawalah Rasulullah SAW yang di dalam riwayat itu, ya, saking ketawanya Rasulullah terlihat gigi gerahamnya. Akhirnya Rasulullah ya memberikan kurma itu, ya, seraya mengatakan pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma itu. Nah, bayangkan ya. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, betapa dermawannya beliau ya, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Jemaah pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Ramadan ini betul-betul bulan yang akan mampu mendidik kita, mengantarkan kita menjadi orang yang memiliki kepedulian sosial. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam masa hidup beliau meningkatkan amalan salat malamnya di bulan suci ini sekaligus memberi tauladan untuk kita dalam hal berbagi. Kalau kita perhatikan, mengapa Islam mengajarkan kewajiban membayar zakat fitrah sebelum mengakhiri puasa sebulan penuh. Nah, salah satu makna yang terkandung ialah bahwa puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melunaskan salah satu kewajiban untuk berbagi kepada sesama. Tanpa kemauan untuk menyisihkan apa yang kita miliki untuk kita bagikan kepada sesama. Maka ini termasuk ibadah yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara esensial berpuasa Ramadan adalah mengendalikan diri dan meningkatkan tradisi berbagi ya, dan terbinanya kepedulian sosial. Di dalam ajaran Islam dikenal bahwa salah satu nama yang lekat dengan bulan Ramadan seperti yang saya katakan tadi adalah Syahrul Jud, yaitu bulan memberi, dan di samping itu juga dikenal dengan Syahrul Muwassah, yaitu bulan bermurah tangan dan bulan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 92, Allah juga menegaskan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian belum sampai kepada kebaktian yang sempurna kepadaku, kata Allah, sebelum kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Nah, ini sebagai bukti ya bahwasanya kedermawanan itu adalah salah satu bentuk daripada kepedulian sosial, walaupun sebenarnya banyak bentuk-bentuk kepedulian sosial itu selain kita memberikan dalam bentuk harta. Menutup daripada penyampaian materi saya pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu hadis Nabi riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir, dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang jahil yang dermawan lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Demikian, semoga bermanfaat bagi diri saya dan kepada kita semua. Mudah-mudahan puasa tahun ini puasa yang terbaik bagi kita, terutama dalam hal meningkatkan kepedulian sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.